Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami. Pada video kali ini kita akan mendengarkan nasihat Imam Syafi'i agar ilmu gampang masuk ke dalam hati. Ilmu adalah cahaya yang menerangi kehidupan manusia. Tanpa ilmu, manusia akan hidup dalam kegelapan, tersesat dan sulit memahami kebenaran. Namun, memperoleh ilmu bukan semata-mata perkara duduk di bangku belajar atau membaca banyak buku. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menancap kuat di dalam hati, menumbuhkan keimanan, memperbaiki akhlak, serta memandu tindakan. Dalam hal ini, Imam Syafi'i, seorang ulama besar dan pendiri salah satu mazhab fikih dalam Islam, memberikan nasihat yang sangat berharga tentang bagaimana agar ilmu bisa dengan mudah masuk dan menetap dalam hati seseorang. Pertama yaitu menjaga hati dan niat. Imam Syafi'i berkata, ilmu tidak akan masuk ke dalam hati yang penuh dengan kemaksiatan. Pernyataan ini menyiratkan bahwa hati memiliki peran besar sebagai wadah ilmu. Jika hati kotor, maka ilmu akan sulit masuk dan menetap. Oleh karena itu, siapapun yang ingin memperoleh ilmu yang bermanfaat, hendaklah membersihkan hati dari penyakit-penyakit seperti riya, hasad, dengki, ujub, dan cinta dunia. Selain itu, niat juga menjadi kunci utama. Imam Syafi'i menekankan pentingnya ikhlas dalam menuntut ilmu. Ilmu harus dicari semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk mencari popularitas, pujian, ataupun keuntungan dunia. Jika niatnya lurus, maka ilmu akan lebih mudah meresap ke dalam hati dan menjadi berkah. Yang kedua yaitu menghindari maksiat. Salah satu nasihat terkenal dari Imam Syafi'i muncul dalam bentuk syair yang ia ungkapkan setelah merasa kesulitan menghafal pelajaran. Mengadu kepada Waki tentang buruknya hafalanku. Lalu ia menasehatiku untuk meninggalkan maksiat. Ia berkata bahwa ilmu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada pelaku maksiat. Dari syair ini kita bisa memahami bahwa maksiat adalah penghalang maksudnya ilmu ke dalam hati. Setiap dosa dan maksiat akan menodai hati, membuatnya gelap dan tertutup dari cahaya ilmu. Maka siapapun yang ingin ilmunya melekat dan bermanfaat harus senantiasa menjaga pandangan, pendengaran, ucapan dan seluruh anggota tubuh dari perbuatan yang dimurkai Allah. Yang ketiga yaitu menghormati guru. Imam Syafi'i dikenal sebagai murid yang sangat menghormati gurunya, Imam Malik. Bahkan dalam beberapa riwayat diceritakan bahwa ia tidak berani membolak-balik halaman buku di depan gurunya karena takut mengganggu dia. Imam Syafi'i pernah berkata, "Aku duduk di depan guruku seperti seseorang yang duduk di depan burung. Takut ia akan terbang karena salah gerakan." Ini menunjukkan betapa penting adab terhadap guru dalam proses menuntut ilmu. Seorang menuntut ilmu harus memiliki sikap tawadhu atau rendah hati, tidak merasa lebih pandai dan tidak membantah secara kasar. Rasa hormat ini akan membuka keberkahan ilmu, membuat hati menjadi lembut dan mudah menerima pelajaran yang disampaikan. Yang keempat, kesabaran dan konsistensi dalam menuntut ilmu. Ilmu tidak bisa diperoleh secara instan. Ia memerlukan kesabaran, ketekunan, dan proses yang berkelanjutan. Imam Syafi'i sejak mulai belajar pada usia yang sangat muda dan beliau menghafalkan Al-Quran saat berusia 7 tahun. Ia mengembara dari satu kota ke kota yang lain untuk menuntut ilmu, dari Mekah ke Madinah, lalu ke Yaman, Irak, dan Mesir. Ia pernah berkata, "Saudara, engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Aku akan menjelaskannya secara rinci. Kecerdasan, keinginan,
tetapi harus ada semangat kesabaran dan kesungguhan yang tinggi. Yang kelima yaitu mengamalkan ilmu. Ilmu yang tidak diamalkan ibarat pohon yang tidak berbuah. Imam Syafi'i berpesan bahwa ilmu yang tidak diamalkan tidak akan membawa manfaat dan bahkan bisa menjadi bumerang di akhirat. Beliau pernah mengatakan, ilmu itu bukanlah yang sekedar dihafal, tetapi ilmu adalah yang memberi manfaat. Dengan kata lain, semakin banyak kita mengamalkan ilmu, semakin kuat ia menancap di hati. Sebaliknya, ilmu yang hanya dihafal tanpa diamalkan akan mudah hilang dan bahkan bisa menjadi beban karena tidak membawa kebaikan. Yang keenam yaitu memilih lingkungan yang baik. Lingkungan juga mempengaruhi mudah tidaknya ilmu masuk ke dalam hati. Imam Syafi'i memilih untuk berada di lingkungan ulama dan penuntut ilmu. Ia juga menjaga diri dari pergaulan yang sia-sia. Teman yang baik akan mendorong kita untuk lebih semangat dalam menuntut ilmu, saling menasehati dan menjaga dari kemalasan. Yang ketujuh yaitu berdoa dan meminta kepada Allah. Imam Syafi'i sangat yakin bahwa ilmu adalah pemberian Allah. Maka siapapun yang ingin mendapatkan ilmu harus sering memohon kepadanya. Ia sering berdoa dan bermunajat agar diberi pemahaman, daya ingat yang kuat dan hati yang lapang. Salah satu doa yang diajarkan oleh para ulama adalah Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Penutup, nasihat-nasihat Imam Syafi'i tentang bagaimana agar ilmu mudah masuk ke dalam hati bukan hanya relevan di masanya, tetapi juga sangat penting untuk kita renungkan dan amalkan di hari ini. Di zaman yang penuh dengan informasi dan distraksi seperti sekarang, menuntut ilmu menjadi tantangan tersendiri. Maka menjaga hati, menjauhi maksiat, menghormati guru, bersabar, mengamalkan ilmu dan terus berdoa adalah jalan terbaik untuk mendapatkan ilmu yang benar-benar manfaat. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang yang diberikan cahaya ilmu, dimudahkan dalam memahami agama dan mampu mengamalkannya dengan ikhlas serta istiqomah. Amin. Terima kasih telah menonton channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.